Hai semua teman-teman IRV Project. Hari ini IRV hadir, kita akan membahas tentang bagaimana menulis karya tulis ilmiah. Nah, di sisi ini saya akan menyajikan sebuah bagaimana proses penulisan karya tulis yang saya muat dalam buku yang berjudul Menggapai Puncak Anugerah Konstitusi. Nah, di dalamnya ada sebuah karya tulis yang lolos pada kegiatan nasional. Nah, seperti apa prosesnya dan bagaimana teknik penulisannya, mari kita simak di video berikut. Ya, Bapak Ibu, teman-teman semua, ini adalah kita akan bahas cara menulis artikel ilmiah yang disajikan dengan contoh langsung dari sebuah karya yang pernah mendapat juara nasional. Nah, Bapak Ibu semua, kita tahu bahwa sistematika penulisan secara umum itu meliputi pendahuluan, kemudian kajian teori, metode penelitian, hasil dan pembahasan, serta penutup. Nah, di pendahuluan itu adalah memaparkan latar belakang masalah, kemudian rumusan, tujuan, dan manfaat. Sementara di kajian teori itu adalah mencakup tentang teori-teori yang digunakan untuk atau sesuai dengan judul penelitian, dan juga di dalamnya bisa juga ada tentang hasil kajian penelitian yang relevan. Nah, kemudian metode penelitian ini harus disesuaikan dengan judul penelitian yang diambil. Kemudian hasil dan pembahasan itu menceritakan hasil-hasil yang ditemukan dan bahasan-bahasan yang mendukung hasil-hasil penelitian. Dan terakhir di penutup itu berisi tentang simpulan dan saran. Nah, tidak lupa harus juga dilampirkan atau diisi tentang daftar pustaka yang memuat tentang sitasi-sitasi yang digunakan atau rujukan-rujukan yang digunakan dalam penelitian tersebut. Nah, sebagai contoh, ini adalah saya mengambil sebuah tulisan pada buku Menggapai Puncak Anugerah Konstitusi. Itu adalah ada sebuah karya tulis yang berjudul Implementasi PJBL STEM pada mading kearifan lokal untuk meningkatkan pemahaman nilai-nilai Pancasila siswa kelas 6 SD Negeri 14 Pamujutan. Nah, Bapak Ibu, saya biasanya ketika menulis judul, saya akan tentukan beberapa komponen yang penting pada judul, sehingga akan memudahkan untuk menulis dari latar belakang hingga mencapai simpulan. Nah, yang pertama itu adalah, saya sebut saja PJBL STEM ini sebagai V1. Kemudian mading kearifan lokal itu sebagai V2. Kemudian pemahaman nilai Pancasila sebagai V3 dan siswa kelas 6 sebagai V4. Nah, mengapa ini saya lakukan? Ini adalah salah satu cara untuk memudahkan bagaimana kita tetap ajak dalam menulis dari latar belakang hingga penutup. Nah, kita mulai dari pertama, yaitu pendahuluan. Nah, Bapak Ibu, di latar belakang masalah saya awali dengan Pancasila merupakan dasar negara Indonesia. Nah, ini adalah bagian dari V3 tadi. Jadi memulai pendahuluan itu dengan mengambil salah satu unsur atau sebut saja dengan variabel yang ada pada judul. Kemudian pada paragraf selanjutnya saya memasukkan mulai dari kearifan lokal, karena di sana tadi sudah dibahas, itu sebagai salah satu variabel. Nah, kemudian itu kita lakukan observasi awal. Ini juga adalah V4 karena kita akan penelitian ini dilakukan pada siswa kelas berapa. Ini penting, di sini sudah disajikan pada siswa kelas 6. Nah, kemudian apa yang menjadi gap, jadi apa yang ditemukan, kemudian apa yang menjadi harapan, itu dicarikan solusi. Nah, solusinya adalah seperti tadi, majalah dinding atau pada judul dikatakan sebagai mading. Nah, ini adalah V2. Jadi terjadi koherensi yang dari tiap paragraf, dan kita dalam paragraf itu atau dalam latar belakang itu tidak lepas dari variabel-variabel, saya sebut sebagai variabel ya, yang kita gunakan. Nah, kemudian diharapkan juga dalam setiap penulisan juga harus didukung oleh hasil-hasil temuan yang terdahulu. Seperti tadi, kenapa dipilih mading, bahwa sebelumnya ada hasil penelitian yang menyatakan bahwa majalah lokal lebih mudah membangun kesadaran pengetahuan. Nah, juga didukung oleh
Selanjutnya adalah pemilihan project based learning, ini sebagai V1 tadi, V1 dari judul yang disajikan, sehingga benar-benar artinya memaksimalkan antara koherensi masing-masing paragraf. Ini untuk memudahkan untuk mengingat. Nah, selanjutnya adalah juga ada tentang dukungan dari penelitian terdahulu, yaitu tentang STEM. Nah, sehingga Bapak Ibu dari paparan tersebut dilakukan upaya peningkatan dengan mengimplementasikan PJBL STEM pada mading kearifan lokal bagi siswa kelas 6 sekolah dasar. Nah, kemudian di rumusan masalah dan tujuan, ini saya ambil rumusannya ada 2, yaitu bagaimana bentuk implementasi dan bagaimana peningkatan. Nah, dari rumusan 2 ini, maka tujuannya juga 2. Artinya, biar ajaglah antara rumusan dengan tujuan. Nah, juga selain rumusan tujuan, itu juga ada manfaat-manfaatnya, bisa disesuaikan apakah bagi siswa, bagi guru, bagi sekolah, dan lain-lain. Nah, itu Bapak Ibu bisa sesuaikan. Nah, selanjut ke kajian teori. Nah, seperti tadi, kita ketika menulis atau menentukan kajian teori atau teori-teori yang mendukung, kita bisa tentukan, oh di sini ada PJBL STEM, kemudian ada mading, ada kearifan lokal, kemudian ada Pancasila. Sehingga bisa kita buat kajian teorinya adalah, yang pertama adalah kajian umum tentang Pancasila, atau di sekolah itu kan ada pembelajaran atau muatan pelajaran PPKN. Kemudian yang kedua itu adalah tentang nilai-nilai Pancasila. Nah, bagaimana upaya-upaya untuk menyosialisasikan nilai-nilai Pancasila. Nah, yang ketiga itu adalah tentang kearifan lokal, bagaimana esensi kearifan lokal. Nah, ini diharapkan juga ada didukung oleh penelitian-penelitian atau para ahli. Dan yang keempat itu ada PJBL STEM. Nah, di sini juga di PJBL STEM ini diharapkan karena kita akan menerapkan atau mengimplementasikan, maka harus dilengkapi dengan sintak atau langkah-langkah pembelajarannya. Kemudian bagaimana peran mading sebagai media pembelajaran. Nah, selain itu juga tentang hasil penelitian yang relevan. Jadi yang relevan itu juga harus sesuai dengan judul, yaitu yang pertama ada penelitian tentang mading. Kemudian ada penelitian tentang project based learning. Kemudian ada penelitian tentang kearifan lokal. Ada penelitian tentang bagaimana penerapan integrasi PJBL dengan STEM. Nah, ada juga penelitian tentang bagaimana pemanfaatan mading dalam membentuk sikap anti korupsi. Jadi, penelitian-penelitian yang relevan ini memang harus relevan dengan judul yang kita ambil. Nah, di metode penelitian kembali pada judul tadi adalah implementasi. Berarti penelitian ini merupakan upaya atau bertujuan untuk meningkatkan pemahaman. Maka dilakukan dalam bentuk penelitian tindakan atau action research. Nah, bagaimana model action research itu sebagai penelitian siklus? Tentu ada perencanaan, ada pelaksanaan, ada observasi, dan ada refleksi. Nah, kemudian penelitian ini dilaksanakan di SD Negeri 14 dengan subjek penelitian siswa kelas 6. Kemudian metode yang digunakan adalah metode tes, ini adalah instrumennya seperti apa. Nah, kemudian Bapak Ibu, data-data yang terkumpul dianalisis secara apa ini dijabarkan. Kalau di sini adalah secara deskriptif kuantitatif. Nah, kemudian karena ini penelitian tindakan itu harus ditentukan kriteria keberhasilannya. Jadi penelitian dikatakan berhasil jika masuk kategori apa. Dalam hal ini adalah mencapai minimal baik. Baik itu berarti berada pada rentang 80-89%. Nah, kemudian kita akan lanjut pada hasil dan pembahasan. Nah, sesuai dengan rumusan tadi itu adalah bagaimana implementasi dan bagaimana peningkatan. Jadi di sini kita harus paparkan tahap pertama, yaitu dari siklus tadi adalah perencanaan. Jadi Bapak Ibu paparkan apa yang dilakukan pada tahap perencanaan. Kemudian yang kedua adalah pada tahap pelaksanaan. Jadi penting tadi dikatakan bahwa harus sesuai dengan sintak. Jadi sesuai dengan sintak PJBL itu ada beberapa langkah. Yang pertama ada reflection, ada research, ada discovery, ada application, dan ada communication. Nah, dalam penulisan laporannya,
Jadi besar harapan itu adalah untuk menguatkan Bapak Ibu melakukan penelitian itu adalah adanya dokumentasi. Jadi bagaimana Bapak Ibu meramu setiap per paragraf, terus kemudian atau per sintak bisa dilengkapi dengan dokumentasi. Ini akan membantu Bapak Ibu atau akan menguatkan bahwa Bapak Ibu melakukan penelitian ini. Nah, selanjutnya pada tahap ketiga itu ada observasi evaluasi, kemudian tahap keempat itu ada refleksi. Nah, di tahap refleksi Bapak Ibu silakan paparkan apa yang menjadi keunggulan, kemudian apa yang menjadi kelemahan, serta bagaimana mengatasi kelemahan-kelemahan tersebut. Nah, di sini bisa Bapak Ibu paparkan. Nah, lanjut di pembahasan. Biasanya di pembahasan itu sebelumnya disajikan berupa gambar atau grafik atau perbandingan. Gambar-gambar ini atau grafik ini perlu diberikan paparan secara deskriptif. Nah, kemudian paparan deskriptif itu jika terjadi peningkatan, inilah yang harus Bapak Ibu paparkan. Kenapa bisa terjadi peningkatan? Nah, ketika terjadi peningkatan, jangan sampai paparan Bapak Ibu keluar dari judul penelitian yang Bapak Ibu ambil tadi. Makanya tadi saya tentukan berdasarkan adanya V1, V2, V3, dan V4 itu untuk memudahkan di pembahasan ini. Nah, misal yang pertama, karena peningkatan itu terjadi karena pemilihan tema. Nah, tema ini masuk pada tema mading. Jadi mading kearifan lokal memiliki esensi mendekatkan budaya ke kehidupan sehari-hari. Nah, ini juga harus didukung oleh penelitian yang relevan. Sehingga apa yang Bapak Ibu temukan, terus ditambah lagi dukungan dengan penelitian sebelumnya, ini akan menguatkan atau memberi nilai lebih dari hasil yang Ibu atau Bapak temukan di selama penelitian. Yang kedua misalnya adalah bagaimana pemanfaatan mading kearifan lokal. Jadi ini juga harus didukung oleh penemuan-penemuan sebelumnya ini didukung oleh temuan Septia Dewi seperti itu. Nah, selanjutnya adalah karena kita ada V yang pertama itu adalah penerapan PJBL STEM, karena itu yang diimplementasikan berarti salah satu faktor pendukungnya adalah bagaimana sintak tersebut dibelajarkan atau diterapkan di sekolah atau diterapkan selama penelitian, dan juga ini didukung oleh temuan-temuan yang sudah ada. Nah, yang keempat, jika memungkinkan di akhir atau setelah memberi simpulan, itu diharapkan jika ada implikasi dari penelitian ini sangat bagus sekali jika Bapak Ibu dapat memaparkannya. Ini bisa menjadi add value dalam sebuah penelitian. Nah, kemudian terakhir di penutup itu tentu menyajikan simpulan. Nah, seperti tadi di rumusan kita ada 2, maka di simpulan juga hendaknya ada 2, seminimalnya ada 2. Nah, yang pertama adalah bagaimana implementasi, dan yang kedua adalah bagaimana atau besaran peningkatan yang ada. Nah, terkait dengan saran Bapak Ibu seperti tadi, sarannya kepada siapa silakan ditentukan, apakah kepada guru, kepada siswa, atau kepada kepala sekolah, atau kepada peneliti selanjutnya. Nah, terakhir itu adalah daftar pustaka. Jadi penulisan daftar pustaka, apa-apa yang Bapak Ibu kutip di dalam badan makalah atau badan laporan itu harus ada di daftar pustaka, sehingga ini akan membuat citasi Bapak Ibu itu sangat bagus sekali. Nah, demikian tadi Bapak Ibu terkait dengan apa dan bagaimana sebuah contoh tulisan yang saya kutip atau saya ambil langsung dari buku yang saya tulis, yaitu tentang implementasi PJBL STEM. Nah, Bapak Ibu sekalian, Bapak Ibu sekalian, demikian tadi. Semoga apa yang menjadi paparan tadi dapat bermanfaat, dan jangan lupa Bapak Ibu untuk berikan feedback sehingga ke depan kita bisa sama-sama terus belajar dan menghasilkan kualitas-kualitas penelitian atau karya tulis yang lebih baik lagi. Jangan lupa untuk tetap like, subscribe, komen, dan nyalakan lonceng di ERP Project. Bye-bye, terima kasih.